Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, kali ini saya ingin membahas salah satu hal terkait dengan mereka yang menganggap diri adalah Nahdlatul Ulama yang katanya memiliki jiwa toleransi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau mereka yang menganggap diri jiwa toleransi selalu apa ya istilahnya, tidak bermasalah dengan agama lain. Kita perlihatkan bahwa mereka sendiri sebenarnya bermasalah dengan agama lain. Apa masalahnya? Ketika kalian membaca Al-Qur'an terbitan Kemenak, lalu di dalamnya ada sebuah tafsiran yang dimana tafsiran itu mereka gunakan ayat-ayat Alkitab, memelintir ayat-ayat Alkitab, lalu memasukkannya ke dalam tafsir mereka untuk mencari sesuap dukungan bagi nabi mereka sendiri. Apakah itu toleransi? Apa itu toleransi? Jadi toleransi apa yang kalian maksudkan dengan memelintir ayat-ayat kitab suci orang lain untuk pembenaran bagi kitab suci kalian? Kita lihat misalnya di dalam surah Al-Araf, surah 7 ayat 157. Mereka mengutip seperti ini. Kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup diisyaratkan dalam Taurat. Kejadian Kejadian 21 ayat 13 sampai 18, Ulangan 18 ayat 15, dan Injil Yohanes 14 ayat 16. Nah, ini kalian kutip ayat-ayat ini yang mana kalian sendiri percaya bahwa ayat-ayat ini adalah tulisan tangan manusia, bukan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ketidakkonsistenan, bukan hanya perilaku toleransi yang patut dipertanyakan, tetapi adanya ketidakkonsistenan dalam diri kalian. Jadi tolong untuk Kemenak RI, hapus ayat-ayat Alkitab ini yang dimana kalian gunakan untuk mencari pembenaran, untuk mengemis nubuatan bagi nabi kalian sendiri. Ini sama saja kalian telah menyesatkan umat kalian. Di dalam Alkitab tidak ada nubuatan bagi nabi penutup, bagi apalagi yang bernama Muhammad, tidak ada. Kecuali, sekali lagi saya tekankan, kecuali nabi yang kalian maksudkan adalah kalau Muhammad itu adalah nabi palsu. Jika kalian maksudkan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab orang-orang yang datang dan membunuh dengan nama Tuhan itu mereka disebut nabi palsu. Dan kita lihat sepak terjang Muhammad sendiri. Apalagi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Nah, saya akan menunjukkan salah satu video surat terbuka dari Bu Sofiatul yang membahas tentang persoalan ini. Mari kita simak videonya dan kebetulan di dalam video itu mereka zoom dan kedatangan salah seorang yang kalau saya tidak salah katanya sih itu adalah wakil dari Kemenak ya. Nah, kita lihat videonya dan semoga video ini kita inginkan sampai didengarkan oleh seluruh orang yang ada di dalam Kemenak. Apalagi khususnya yang membuat tafsir Al-Araf untuk menyesatkan umat mereka sendiri. Mari kita simak video dari Bu Sofiatul. Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia dan ini merupakan surat terbuka saya, ya. Oh, maksudnya bukan wakil dari Kemenak tapi dari NU ya, dari Nahdlatul Ulama yang mungkin kerjanya di Kemenak. Oke, kita lihat ya. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Ya. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Ya. Saya akan mengumumkan satu pendapat saya mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat
quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan dia ambil. Ini dari kitab Yohanes dia ambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Mana ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini. Saya perbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Gak boleh. Sebenarnya, sebelum kita lanjut, sebenarnya ini bukan pemfitnahan, tetapi ini lebih kepada penistaan. Karena sudah menafsirkan ayat kitab suci orang lain secara sembarangan. Jadi ini sudah termasuk ke dalam penistaan. Sebenarnya ya, saya tidak tahu dengan hukum di Indonesia yang dimana ketika kalau orang Kristen yang melakukan hal ini, bahkan bukan menista, menceritakan apa adanya, maka mereka dilaporkan. Tapi lihat dalam Islam, lihat ketika Islam melakukan ini, apalagi ini adalah satu institusi yang kalian tahu sendiri. Kemenak, saya juga bingung. Oke, kita lanjut aja. Lanjut. Boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Lihat, jelas sekali. Ya, saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah
PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Ya, dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Perikletos, dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, Saya harap kapan hal mulai? ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke, jadi itu adalah videonya, itu adalah bukti-bukti di mana mereka di dalam Kemenak RI, di dalam Kementerian Agama RI Republik Indonesia yang katanya di dalamnya itu terdapat banyak orang NU Nahdlatul Ulama yang katanya memegang prinsip toleransi dengan lancang, dengan sangat lancang, mengutip ayat kitab suci orang lain, lalu memasukkannya ke dalam tafsir-tafsir mereka dan memelintir ayat-ayat itu untuk mencari sesuap dukungan bagi nabi buta huruf mereka. Itukah yang kalian sebut dengan toleransi? Jadi toleransi apa yang
Nahdlatul Ulama pegang dengan mengutip ayat-ayat kitab suci orang lain dan memelintir ayat-ayat kitab suci itu. Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Wow, toleransi, sangat toleransi sekali. Apalagi dengan beredarnya salah satu buku pendidikan kewarganegaraan yang dimana di dalamnya itu terdapat salah satu penafsiran yang sangat-sangat salah. Sebenarnya ini sebagai sebuah penistaan juga. Ini sudah masuk ke dalam ranah penistaan kalau menurut saya ya. Tidak tahu dengan hukum di Indonesia. Ini adalah sebuah penistaan di mana kalian mengatakan bahwa Tuhannya orang Protestan dan Katolik adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Sejak kapan? Sejak kapan? Itu kan sejak Nabi buta hurufmu itu mengenal yang namanya bidat-bidat kan? Karena orang Kristen yang benar tidak pernah percaya bahwa Bunda Maria adalah Allah, adalah Tuhan. Tidak pernah. Jadi kalau kalian punya kitab suci salah, mengaku saja salah. Salah dalam segala hal dalam memahami keyakinan orang Kristen. Tidak usahlah kalian menyesatkan para pengikut kalian, bahkan membuat buku-buku yang nantinya akan menyesatkan anak-anak kalian sendiri di bangku pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama lewat buku-buku pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu adalah sebuah video surat bukan dari Ibu Sofiatul saja, tapi saya rasa bagi saudara-saudara kita yang Kristen yang setuju bahwa ini adalah langkah yang salah dari Kemenak RI untuk menafsirkan, untuk masuk ke dalam ranah orang lain, masuk ke dalam pagar orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain secara sembarangan. Jadi semoga Kemenak RI menyimak video ini dan hapus semua hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan yang kalian tulis untuk mencari dukungan bagi nabi buta huruf kalian. Oke, itu saja yang mungkin ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Jangan lupa share videonya, like, komen, dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.